Halo, apa kabar kawan Bisa? Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Bersama saya Agita, dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia yang jatuh pada tanggal 29 Mei, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Dr. Alvin Winder Jatiwioso, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik. Halo kawan bisa. Sudah siap dokter? Ya. Kali ini dalam program Bisa Sehat kita akan mengupas tuntas tentang hari lanjut usia, terutama bagi lansia ya dokter ya. Dalam masyarakat umum kan biasanya kalau lansia itu ada nyeri-nyeri. Kita membahasnya secara awam ya dok ya, bahasa Ya. secara awam. Nyeri-nyeri di lutut, di sendi, itu kenapa ya dok ya? Ya, kalau nyeri-nyeri lutut sendi, apalagi kalau untuk pasien-pasien atau yang sudah lansia ya, biasanya itu seringnya yang diakibatkan itu oleh osteoartritis ya. Jadi osteoartritis ini sendiri itu sebenarnya secara awam dibilang itu penuaan dari sendinya ya. Jadi itu ada kerusakan biasanya yang sering terjadi itu di tulang rawan dari sendinya. Nah, itu tidak bisa memulihkan diri sendiri dengan baik ya. Jadi makanya terjadi gesekan dan lama-lama jadi ada peradangan. Untuk penyebabnya sendiri apa ya dok ya? Pada lansia itu bisa terjadi osteoartritis, terutama di lutut. Lutut atau bisa daerah sendi yang lain dok? Ya, kalau osteoartritis itu sebenarnya bisa terkena untuk semua sendi yang besar, ya, itu. Dan ini biasanya itu seringnya diakibatkan memang karena ini sebuah kondisi di mana terjadi karena penuaan, ya. Jadi ini semua pasien-pasien yang mengalami yang sudah usia lanjut itu pasti mengalami ya. Jadi satu yang utama memang faktornya adalah penuaan ya itu. Jadi itu selain itu juga faktor kalau misalnya kita bicarakan mengenai lutut ya, itu seringnya ya karena salah satu berat badan. Ya, berat badan juga bisa, dan kalau untuk yang lutut sendiri juga banyak ini pada wanita biasanya yang terkena ya gitu. Ada juga misalnya karena efek mungkin genetik juga ada, atau mungkin sebelumnya misalnya pernah cedera juga itu mempercepat terjadinya osteoartritis ya gitu. Itu gejala awal yang umum itu sering muncul itu apa dok? Ya, kalau untuk mungkin kita lebih bahas spesifik untuk yang lutut ya, Iya. biar lebih enak. Kalau yang untuk lutut seringnya itu gejalanya pertama pasti nyeri, ya, karena terjadinya gesekan dari tulang sama tulang karena sendinya sudah mulai seringnya karena aus gitu ya, dan seringnya kaku. Biasanya pagi hari sering ada kaku pada sendi ya, cuma mungkin dengan aktivitas agak mulai berkurang, tapi seringnya yang pagi hari itu. Dan kalau nyeri bisa mulai dari nyeri yang ringan sampai yang berat sekali, dan ada kemungkinan misalkan gejalanya sampai sendinya itu sendiri makin lama bisa makin ada bengkong, bisa juga terjadi. Sendi Ya, bisa bengkok. bisa. Terus dok, ini tadi kan dokter sempat menyebut kalau osteoartritis tuh pasti diderita atau lebih banyak diderita pada lansia ya dok ya. Itu gejalanya, penyebab utamanya itu apa ya dok? Ya, biasanya penyebab utamanya itu karena faktor dari penuaan, ya, proses degeneratif penuaan itu tulang rawannya itu tidak bisa memperbaiki diri. Jadi kelenturan dari tulang rawan itu sudah mulai nggak lentur dan mungkin makin haus, ya. Salah satu faktor ya karena tadi penuaan, dan mungkin karena ada trauma atau cedera sebelumnya itu mempercepat yang tadi saya bilang. Jadi karena kerusakan dia juga mungkin sudah ada terjadi di dalamnya kerusakan tulang rawan, dan untuk memperbaiki dari tulang rawan sendiri sudah kurang optimal ya. Jadi makanya mempercepat untuk osteoartritis itu ya. Dan selain itu ya mungkin karena salah satunya ya tadi berat badan. Nah itu dengan seiringnya berat badan yang bertambah atau lebih, nah itu berat badan karena semua tumpuannya ke lutut paling besar ya, terutama lutut dan kaki. Nah itu makanya terjadi seringnya
untuk osteoartritis di lutut ya karena itu. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya ya dok. Dokter kan merupakan dokter penanggung jawab polirehab medik di RSUD Dungus ya dok. Apa sih peran rehab medik sendiri dalam mengelola osteoartritis lutut ini? Ya, biasanya kita memang menerima rujukan dari misalkan polisaraf atau poliortopedi yang dimana banyak juga yang di polirehab medik di Dungus ini yang mengalami osteoartritis. Nah, ini biasanya pertama kita juga evaluasi juga kondisi dari pasiennya sendiri, dari sendinya bagaimana, sudah ada kerusakan apa saja ya. Nah, pertama kita memang pengelolaannya itu kita bisa memberikan terapi ya untuk mengurangi nyerinya. Jadi yang paling utama di polirehab itu kita evaluasi dan untuk mengurangi nyeri pertama. Kemudian selain itu kita juga bisa meresepkan alat bantu gerak atau alat bantu jalan. Jadi karena memang kalau misalnya osteoartritis yang di lutut ini seringnya kalau misalkan sudah nyeri sekali ya dari yang nyeri menengah hingga yang berat itu pasti sebenarnya perlu untuk bantuan alat jalan misalnya kayak tongkat karena itu membantu supaya beban yang ke lutut yang dirasa sakit ya biasanya ada yang lebih sakit salah satu sisi. Nah, ini bisa membantu dengan penggunaan tongkat itu mengurangi bebannya ya. Dan sebenarnya kalau mungkin saya bisa menambahkan posisi dari tongkat yang kita pakai itu juga mempengaruhi. Jadi seringnya kalau misalkan kita ada nyeri lutut di sisi kanan misalkan untuk orang awam mungkin lebih enak di sisi mana? Kalau kita sebelah kanan yang sakit, megangnya. Kiri. Iya sih dok. Mungkin refleks orang-orang kalau sisi kanan sakit, kita pegang yang kanan. Tapi sebenarnya itu salah. Karena kita harus megang yang sisi yang sebelahnya. Gitu. Karena kalau kita pegang di sisi kanan, ya, yang sama dengan yang sakit, beban yang ditanggung lutut itu nggak terlalu berkurang. Jadi dengan penggunaan tongkat itu sebenarnya kan mengurangi bebannya. Kalau kita pakai di sebelah kanan juga beban yang kita pakai di tongkat nggak seberapa besar. Jadi kalau di sebelah kiri di lawannya mengurangi sekali untuk bebannya. Jadi nanti mengurangi juga waktu pas jalan. Seimbang gitu ya? Ya gitu ya. Jadi biasanya kalau menggunakan kaki kiri pas melangkah barengan dengan tongkat jadi untuk ngurangin beban sebelah kanan ya. Jadi itu pertama kan tadi untuk mengurangi nyeri. Kedua bisa memberikan meresepkan alat bantu jalan atau yang alat bantu gerak itu seperti deker ya. Biasanya orang-orang taunya deker atau kita yang lebih ininya sebenarnya knee brace. Tapi kalau brace itu biasanya yang sudah besar yang kadang-kadang seringnya pakai besi ya gitu. Kalau itu ada fungsi lain lagi. Nah, selain itu kita juga biasanya meresepkan latihan-latihan untuk pasien ya. Jadi nggak semua misalnya penyakit itu hanya kita cuma terapi tapi nggak kita beri latihan karena latihan itu juga penting. Latihan olahraga kayak gitu ya. Nah, selain itu juga kita bisa evaluasi kalau memang perlu untuk perujukan ke dokter lain, kita rujuk kayak gitu. Baik. Itu tadi juga ya dok, salah satu pengelolaan nyeri dan peradangan juga ya dok berarti yang jenengan jelasin. Baik dok. Ini kan osteoartritis kan sering diderita lansia. Nah, setahu saya kan banyak nih lansia-lansia itu kalau posyandu lansia itu kan kayak senam kayak itu dok, senam lansia itu diperbolehkan nggak sih dok? Ya sebenarnya kalau untuk khususnya untuk osteoartritis lutut ini ya, peradangan sendi lutut itu kita memang kalau di polirehab itu harus sebenarnya lama-lama memperbanyak olahraga ya, tapi dalam kondisi tertentu ya. Jadi misalnya karena dia nyeri lutut ya, kalau memang masih nyerinya sangat hebat ya, pertama kita kurangin dulu nyerinya, baru nanti kita perlahan-lahan kita berikan persiapan dari latihan seberapa sering ya. Paling banyak nanti biasanya itu antara 3 sampai 5 kali per minggu ya, paling misalkan
latihan ringan ya, itu biasanya yang biasa kita resepkan biasa kalau untuk penguatan otot paha. Karena dengan penguatan otot paha, pahanya lebih kuat, itu akan mengurangi beban ke lututnya ya. Jadi ada biasanya kita resepkan dengan sambil duduk gini juga bisa, kita angkat kakinya lurus ya, terus ditahan 8 sampai 10 hitungan, terus kita turunin lagi, terus diulang ya, paling nggak sekitar 10 sampai 20 kali, kalau memang bisa lanjut bisa sampai 30 kali ya dalam satu sesi. Ya, itu mungkin bisa 1-2 kali sehari gitu. Atau misalnya ini yang ringan ya. Misalnya kan dikira katanya nggak boleh jalan ya gitu, nggak boleh latihan jalan atau ini sehari-hari. Sebenarnya boleh, tapi untuk pasien-pasien yang mungkin berat badannya tidak berlebih. Jadi kalau misalnya berlebih, sebaiknya memang yang paling bagus itu renang. Satu renang, satu lagi sepedaan, karena itu dua olahraga yang tidak ada beban ke lutut. Ya, itu enggak, karena kan kalau beban biasanya karena gravitasi. Ya, jadi kalau misalnya berat badannya kita lebih, biasanya itu kalau jalan atau lari itu malah makin nyeri karena bebannya. Nah, tapi kalau misalnya dengan olahraga berenang atau sepedaan itu sama sekali nggak ada berat ke lututnya, ya, gitu. Berarti tetap boleh olahraga, tapi tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi memang kalau kita fokuskan di rehab medik itu, selain nanti pengurangan nyeri, harus memang olahraga itu wajib sebenarnya. Tetap bergerak. Ya. Terus menurut dokter ini, osteoartritis yang diderita lansia itu dapat mempengaruhi mobilitas dan kualitas hidup. Ya, biasanya kalau sudah ada nyeri pada lutut, itu biasanya kan kualitas hidup biasanya berkurang. Karena satu, kalau misalnya dia nyeri, pasti para lansia yang sudah biasa banyak jalan ke sana ke sini, mobilitasnya berkurang ya. Jadi lebih baik di rumah. Misalnya yang bapak-bapak yang suka pergi ke masjid, nah karena jadi nyeri, di rumah aja. Atau misalnya ibu-ibu yang biasanya suka pengajian, jadi kan nggak bisa ya, karena mungkin salah satu karena pergi, dan atau mungkin kalau misalkan duduk di bawah mungkin ada yang kaku lututnya, itu juga bisa mengurangi. Jadi pasti kualitas hidup pasti menurun karena nyerinya itu ya. Tetap ada dampak ya? Ya, pasti ada dampak. Untuk osteoartritis sendiri itu bisa disembuhkan nggak, dok? Dan mencegahnya itu seperti apa? Ya, sebenarnya kalau disembuhkan, kan sebenarnya ini suatu kondisi penuaan ya. Jadi sendinya itu sendiri sudah tidak kayak anak-anak remaja atau dewasa muda yang masih bagus ya. Jadi kalau supaya sendinya bagus lagi ya operasi jadinya. Ya, jadi sebenarnya nggak bisa sembuh ya. Tapi kita bisa menurunkan progresivitasnya. Jadi supaya nggak makin merusak dan supaya nggak makin memberat. Itu yang kita fokuskan, dan di rehab medik biasanya kita mengurangi nyerinya ya. Nah, itu memang kalau di rehab medik walaupun ada beberapa yang misalkan bisa nyerinya hilang sama sekali, tapi nggak semua seperti itu juga. Jadi ada misalkan nyerinya itu bisa sampai batas dia bisa terasa tapi masih bisa aktivitas baik, itu sudah bagus ya gitu. Baik, dok, ini untuk pertanyaan terakhir, dok. Apa sih, dok, target perawatan yang realistis untuk lansia yang menderita osteoartritis lutut, dan bagaimana target tersebut bisa tercapai? Ya, pertama memang kalau memang pas lagi fase nyeri-nyerinya, targetnya pertama ya memang untuk mengurangi nyeri itu sendiri ya. Selain yang bisa ke polirehab medik untuk terapi, kalau di rumah saya biasanya nganjurkan untuk selalu sering melakukan kompres. Jadi ya bisa kompres dingin, bisa kompres hangat sebenarnya ya. Tapi kalau saya biasanya kalau misalnya itu tergantung dari fase nyerinya. Kalau misalnya nyerinya itu di 3 bulan pertama, biasanya kita bilangnya fasenya yang akut. Nah, ini seringnya baiknya itu pakai yang kompres dingin
gitu. Nah, kalau setelah dari 3 bulan biasanya kita bilang fase kronik, ya kronis. Nah, itu boleh pakai hangat. Tapi kalau saya biasanya saya anjurkan, kadang-kadang kan kalau lansia mungkin nggak enak mungkin yang dingin ya. Iya. Kadang-kadang ada yang nggak Iya. bisa ya. Kalau misalkan dicoba misalkan dibalut misalnya biasanya saya anjurkan es batu ya. Biasanya itu boleh es batu atau misalnya ice pack gitu. Iya. Tapi harus ada balutan kain atau mungkin handuk ya pelapisnya. Iya. Jadi kalau misalnya memang nggak terlalu enak misalnya dengan satu lapis mungkin dicoba lapisin lagi. Tapi kalau itu nggak enak ya dicoba yang hangat gitu nggak apa-apa kompresnya. Tapi masing-masing itu kalau untuk kompres hanya 15 menit aja ya. 15 menit kompres tapi boleh diulang lagi setelah 2 jam gitu. Ya, jadi satu itu untuk mengurangi nyeri ya targetnya. Nanti kalau misalnya sudah mulai berkurang nyerinya, target kedua adalah latihan ya. Biasanya kita targetkan supaya dia tambah kuat. Nah, tadi yang otot pahanya ya. Karena misalnya otot pahanya makin kuat, dia akan mengurangi bebannya ke lututnya ya. Nah, juga misalnya kayak ada yang sebelumnya misalkan pernah cedera, biasanya otot pahanya mungkin ada yang pengaruh, mungkin salah satu sisinya mungkin mengecil. Nah, itu bisa menimbulkan nyeri makanya ya karena nggak seimbang. Iya. Ya, jadi kita targetkan supaya ada penguatan otot. Jadinya kita latihan. Jadi makanya latihan itu perlu di rehab medik. Ya. Selain itu, target kedua, misalnya dia juga ada kekakuan sendi, ya. Jadi seiringnya dengan berkurangnya rasa sakit, juga kita bisa meresepkan latihan yang untuk pelan-pelan kita ngurangin kekakuan sendi. Ya, jadi memang kalau kaku itu dia sedikit-sedikit harus kita paksa dikit-dikit, tapi bukan yang sampai paksa sekali supaya sampai nyeri lagi ya. Jadi supaya nanti bisa kakunya berkurang ya. Biasanya kita kalau mungkin awal-awal kalau yang punya kayak sepeda statis itu udah lumayan untuk ngurangin kekakuan sendinya ya. Tapi dengan kompres itu juga, misalnya kompres hangat itu juga bisa untuk mengurangi rasa kaku ya. Jadi 3 itu target yang terutama, tapi target akhir adalah kalau di rehab medik itu kualitas hidup dari pasien. Karena kita di rehab medik itu sangat melihat bukan hanya kesembuhan pasien, tapi kualitas hidupnya. Jadi misalnya di rumah ini sebenarnya kerjanya itu apa? Ya, apa itu ibu rumah tangga saja atau mungkin kalau bapak-bapak ada kerja yang lain ya. Kita lihat apakah nyeri sendinya itu mempengaruhi dari aktivitasnya dia sehari-hari. Jadi kita harus melihat apakah ini akan mengurangi kualitas hidupnya. Kalau memang ada yang mengurangi kualitas hidupnya, kita perbaiki. Mana yang memang kita perlu sesuaikan ya. Jadi misalkan ibu-ibu misalnya di rumah dia masih nyeri, kita anjurkan ibu masih sering duduk di bawah, misalnya terus kloset kamar mandi masih yang jongkok ya. Nah, kita memang hindarin apa-apa yang jongkok atau di bawah. Jadi supaya kalau pas mau berdiri itu beban ke lututnya nggak makin bertambah ya. Jadi itu. Nah, itu kita memang kalau di rehab medik melihat secara keseluruhan kualitas hidupnya untuk kesehari-hari, aktivitas sehari-hari bagaimana. Jadi supaya nanti ke depannya dia bisa tahu untuk menyesuaikan kehidupannya gitu. Baik, dokter. Dokter Alvin sendiri yang merupakan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, apakah ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat umum terutama lansia dalam memperingati hari lanjut usia ini yang nanti jatuh pada tanggal 29 Mei? Ya, teman-teman yang kawan bisa yang lansia ya. Jadi yang paling utama kalau sudah mulai ada rasa nyeri, jangan khawatir untuk periksa dulu. Atau paling nggak yang gampang aja kayak tadi, coba dulu kompres di rumah ya. Kompres dulu, coba salah satu mana yang lebih enak, yang dingin atau yang hangat ya. Dan seperti yang saya bilang, coba maksimal 15 menit. Dicoba diulang kira-kira 2-3 kali dengan jarak 2 jam. Kalau itu beberapa hari belum ada perubahan, coba
konsultasi ke salah satu dokter. Boleh langsung ke rehab medik juga boleh, ya. Nanti kita bantu. Nah, selain itu, untuk sehari-hari coba dilihat untuk misalnya kayak tadi, kalau memang berat badan berlebih atau mungkin pernah ada cedera sebelumnya, mungkin bisa juga langsung konsultasi. Kalau badan berlebih, nanti kita konsultasi bagaimana cara untuk menurunkan berat badan. Kalau ada cedera sebelumnya, kalau memang itu mempengaruhi dari gejalanya, apa aja latihan yang bisa kita berikan, ya. Nah, selain itu, untuk kualitas hidup, apa-apa yang bisa menambah beban ke lutut, ya, apa aja aktivitas yang di rumah, nanti coba mungkin bisa didaftarkan, mungkin pas ketemu dari dokter juga bisa disampaikan, oh mungkin keluhannya yang apa aja, dengan misalkan nyerinya di posisi apa, nah nanti kita bisa lebih tahu lagi informasi untuk yang diberikan ke pasien, ya. Pokoknya yang penting kurangi nyeri dengan kompres, ya, dan tetap latihan karena itu yang paling penting, gitu. Baik, terima kasih banyak dok. Benar-benar kali ini tema yang menarik ya dok, karena kan kita nanti juga akhirnya jadi lansia, jadi sudah ada seperti ilmu-ilmu dahulu untuk mencegah, terutama mungkin kalau masih ada orang tua di rumah yang sudah lansia, kita kan juga bisa, oh ternyata seperti ini pencegahannya, atau nanti mau melakukan perawatan itu seperti ini gitu. Baik dok, terima kasih untuk kesempatan kali ini bisa datang di program podcast kesayangan kita, Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Ya, terima kasih, semoga bisa membantu. Baik kawan Bisa, sekian tema yang kita bahas kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita, RSUD Dungus Madiun. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tema yang lebih menarik. Bye!